Bismillahirrahmanirrahim. Paslon wal mashu alal khuffain jaizun. Paslon utawi iki iku pasal sawiji. Wal mashu lan utawi ngusap alal khuffaini ing atase mujah loro iku jaizun wenang. Mujah itu, khuffain itu sejenis sepatu, alas kaki yang terbuat dari kulit dan tidak tembus air, kayak kasut lah ya, tapi dari kulit, tidak tembus air. Bisalah sati sara itu kelawan telu piro-piro syarat. Ayabtadia sawijien tangawiti opo lu besahuma. Ayabtadia sawijien tangawiti lu besahuma ing sapa wong ya. Ayabtadia yen tangawiti sapa wong lu besahuma ing nganggone hupen ba'da kamali toharati ing dalem sawise sampurnane susuci. Wa ayakuna lan pindone yen ta'ana opo hupen sepatu dua sepatu iku satiro ini nutupi karone lima hali goslil pardi kaduwe panggonan kumbahan pardu. Lima hali kaduwe panggonan goslil pardi basuhan pardu. Minal qadamaini bayane saking telapakan sikiloro. Wa yakuna lan yen ta'ana opo hupen dua sepatu tadi mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihi, mimma saking perkara yumkinu mumkinaken opo ma tatabu'ul masyi dienggolunga, memungkinkan dapat disertakan dalam perjalanan. Alaihima ingatase khuffain, alaihima ingatase mujah loro tadi khuffaini. Wayam sahulan ngusap sopo al muqimu wong kang mukim, wong kang manggon ning kampung. Yauman walailatan ing dalem sadina lan sawengi. Wal musafiru lan utawi wong kang lulungan salasata ayamin ing telu piro-piro dina bilayalihinna kelawan bengine ayam dina. Wa ibtidaul muddati lan utawi kawitane mangsa min hinin saking nalikane yuhdisu
hadas sapa man ba'da lubsil khuffaini ing dalem sakwise nganggo sepatu loro mujah loro. Fa in masaha maka lamun ngusap sapa wong bil hadari ing dalem waktu hadir sumasa paro maka kari-kari lunga sapa wong au masaha atawa ngusap sapa wong bisapari ing dalem waktu lulungan summa aqama maka kari-kari mukim summa aqama maka kari-kari manggon sapa wong atamma maka nyampurnaaken sapa wong mashamukimin ing usapane wong kang mukim. Waya betulu lan batal opo almashu ngusap bisalah sati asya'a kelawan telu piro-piro perkara bi khal'ihi ma sewiji kelawan nyopot sepatu loro wang qidha'il muddati lan entoke mangsa waktu wang qidha'il muddati lan entoke masa wa malan perkara yujibul gusla kang ngwajibaken adus. Paslon utawi iki iku pasal sawiji. Wal mashu lan utawi ngusap. Alal khuffaini ing atase mujah loro. Iku jaizun wenang. Bisalah sati syaraito kelawan telu piro-piro syarat. Ayab tadi asawiji yen tangawiti sapa wong. Lo besahuma ing nganggone hupen. Ba'da kamalit taharati ing dalem sawise sampurnane susuci. Ba'da kamalit taharati ing dalem sawise sampurnane susuci. Wa ayyakuna lan pindone yen ta'ana apa khufen. Wa ayyakuna lan pindone yen ta'ana apa khufen. Iku satiraini nutupi karone. Lima hali goslil pardi kaduwe panggonan kumbahan pardu. Lima hali goslil pardi kaduwe panggonan kumbahan pardu. Minal qodamaini bayane saking telapakan loro. Minal qodamaini bayane saking telapakan loro. Wa ayyakuna lan pingtulne yen takudu ana apa hupen. Wa ayyakuna lan yen takudu ana apa hupen. Iku mimma setengah saking barang. Iku mimma setengah saking barang. Yumkinu mungkin akan apa ma. Yumkinu mungkin akan apa ma. Tatabu'il mas'i dienggo lulungan.
alaihima ing atase khuffen wayam sahu lan ngusap sopo al muqimu wong kang manggon yauman ing dalem sedina walailatan lan sebengi wal musafiru lan utawi wong kang lulungan salasata ayamin ing telu pira-pira dina bilayalihinna kelawan pira-pira bengine dina wabtidaul muddati lan utawi kawitane mangsa iku min ini saking nalikane yuhdisu hadas sapa man ba'da lubsil khuffaini ing dalem sakwise nganggo mujah loro Pain masaha maka lamun ngusap fil hadari ing dalem waktu hadir sumasa paro maka kari-kari lunga au masaha atawa ngusap sapa wong boleh pisapari ing dalem waktu lunga summa akoma maka kari-kari manggon sapa wong atamma mangka nyempurnaaken sapa wong masha muqimin ing usapane wong kang mukim waya betululan batal opo almashu ngusap bisalah sati asya'a kelawan telu piro-piro perkara bi khal'ihima sewiji kelawan nyopot karone sepatu wang qidha ilmuddati lan entoke mangsa wa malan perkara yujibul gusla kang wajibaken adus nyang baca
salasati asya'a kalawan telu piro-piro perkara biwalihima sawiji kalawan nyumpun sepatu loro kalau itu jadi dan untuk masa wama dan perkara yujibul usla kan wajibakan halus. Pasal tentang hukum bolehnya mengusap sepatu atau huffen, dua sepatu, kan? Mengusap tidak usah dibuka lagi ketika mau wudhu, tidak usah dibuka lagi, cukup diusap sepatunya saja. Itu hukumnya boleh, Tentu sepatunya nanti ada syarat dan ketentuan, ya kan? Sepatu seperti apa? Kalau kita tinggal di daerah yang amat sangat dingin misalnya, itu kan memakai sepatu atau kaos kaki, ya kan? Itu membantu untuk meningkatkan daya tahan supaya tidak terlalu kedinginan, ya. Biasanya sebab dari bawah dulu, gitu ya. Maka ketika tinggal di daerah dingin atau di daerah panas juga, kalau memang merasa selalu dingin, ya kan, dan perlu untuk tidak mencopot sepatu, maka hukumnya dibolehkan. Syaratnya ada sepatu baik, kan, sepatu. Itu hukumnya jaiz. Itu nomor 5, dalilnya banyak. Dalilu jawajuhu ahadisun kasiratun. Dalil yang membolehkannya itu ahaditsun kasiratun, banyak hadis. Ahadisun, hadis-hadis, kasiratun yang banyak. Minha, sebagian daripada hadis yang banyak itu marwahal Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sahih Bukhari 380, wa Muslim dan Sahih Muslim 272, walabtu dan lapatnya lahu bagi Muslim, an Jarir dari sahabat Jarir radhiyallahu an, anau sesungguhnya Jarir itu bala pipis kencing, lamun bala-bala jadi goreng kena. Suma tawaddoa, maka berwudu, wa masaha dan mengusap Jarir, ya, ala khufaihi, atas kedua sepatunya. Pakila, maka ditanya lahu bagi Jarir, tab'al hada, engkau mengerjakan ini? Faqala, maka berkatalah Jarir, na'am, iya. Ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala pipis kencing, summa tawaddoa, kemudian berwudu Nabi, wa masaha dan mengusap Nabi, ala khufaihi, atas kedua sepatunya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jarir atau Jurer juga boleh, ya kan? Melihat Nabi, namanya hadis takrir atau fi'lin Nabi, hadis pekerjaan Nabi yang kesaksiannya disampaikan oleh salah seorang sahabat bernama Jarir. Tuh. Qala Al-Hasanul Basri, kemudian berkata Hasan Basri, Rawa telah meriwayatkan al-masha pada bab mengusap sab'una nafsan, 70 orang. Ada 70 orang sahabat yang meriwayatkan tentang mengusap sepatu, tentang Rasul mengusap sepatu. 70 orang sahabat yang meriwayatkan. Fi'lan minhu wa qaulan. Fi'lan pekerjaannya, minhu dari man, dari Nabi, wa qaulan dan ucapan. Ada yang meriwayatkan secara ucapan, ada juga yang meriwayatkan secara pekerjaan. Jadi ada hadis fi'li dan juga ada hadis qauli. Intinya boleh, ya kan, boleh. Artinya boleh itu boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Jawad kayak makan, boleh. Makan itu hukumnya boleh, jawad. Kalau lapar ya makan, kalau enggak lapar ya enggak usah makan. Kalau enggak kemudian enggak lemes, bisa hidup, bertahan, jag-jag, waringkas, ya kan, gagah perkasa, kuat, ya kan. Tidak makan, ya sudah, berarti tidak butuh
Makan. Enak kan? Kalau nggak makan berarti nggak BAB kan ya. Ternyata kuat fisiknya. Luar biasa, nggak merasa haus, nggak merasa dahaga, nggak rasa lemes, nggak ngerasa apa-apa, biasa aja, nggak nginum misalnya. Nggak nginum dia nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa perkara yang jawad. Jangan kemudian yang mubah-mubah, yang jawad-jawad ini kemudian kita mewajibkan diri. Duh, jangan makan, kudu makan ini, perlu, wajib. Ya kan? Kalau kita bisa jadi ya kan. Kalau nggak makan, kita bisa bangun nggak? Kalau bulan puasa masih bisa bangun? Iya, ya kalau nggak makannya sehari doang. Malamnya makan terus. Coba nggak makan 40 hari, kuat nggak? Insya Allah kuat. Insya Allah kalau Allah menghendaki kuat, ya kan? Misal seumur hidup nggak butuh makan, maka ya nggak perlu makan. Tapi umumnya manusia, binatang, hewan itu umumnya kebutuhan biologisnya butuh makan, ya kan? Sebab adanya tenaga, ya kan, berdasar dari kalorinya berasal dari klornya berasal dari makanan, butuh nutrisi, butuh gizi, butuh vitamin, ya kan? Dan itu adanya dimakan, minum. Maka yang tadinya jawad bisa jadi menjadi wajib gara-gara tedahar, teu bisa ngaji, gara-gara tedahar, teu kuat salat, turu bengampleh, cicing urang keur puasa. Puasa sunnah ninggalkeun salat wajib. Tak puasanya dosa, haram, enggak boleh ya? Enggak boleh. Itu satu. Hukumnya jaid dengan 3 syarat. Syarat yang pertama memulai memakainya adalah setelah berwudu, sempurnanya bersuci, tidak punya hadas baik besar maupun kecil. Ya kan, ketika mau memulai make itu sepatu dalam keadaan suci dari hadas besar, hadas kecil dan najis kakinya. Itu hadisnya banyak, riwayat Bukhari Muslim 203, Bukhari Muslim 274. Ya, ini sebagai pengetahuan saja, dan insya Allah kalian kalau mau wudhu ya kan mencopot sepatu, sendal aja dicopot, jangan kan sepatu ya. Ini buat pengetahuan. Siapa tahu kalian nanti bernasib tinggal di daerah yang misalnya dingin, di daerah yang dingin, ya kan, tinggal di daerah dingin sehingga kalau tidak pakai alas kaki, si kaki itu tidak kuat untuk menapakkan kakinya, ya kan. Misal nincak keramik, juga nincak misalnya batu es, kan kuat ya. Atau yang sangat panas juga, ya kan, ninjak tanah itu bagaikan nginjak bara, api bara misalnya kan. Ya. Itu di Mekah juga begitu, Madinah ketika panas sekalipun di karpet itu bisa menyebabkan kaki itu ngolotok kalau tidak beralas kaki, saking panasnya. Kalau panas, asar jam segini keluar kalau nggak pakai sendal, menjelang maghrib jam 5-an kan, di kita mah udah dingin ya. Itu kalau lagi musim panas keluar nggak pakai sendal, si kulit telapak kaki itu bisa gosong merah saking panasnya. Mata melihat sinar matahari kalau tidak pakai kacamata nggak bisa melek, serap, ya kan, serap. Misalnya apalagi tengah terik matahari lohor. Kemudian syaratnya itu ada 3 ya. Yang pertama memakainya ketika dalam kondisi suci dari hadas baik besar maupun kecil dan suci dari najis. Kamalut tohara, sempurnanya bersuci. Syarat yang kedua ayyakuna satiraini. Syarat yang kedua terkait dengan sepatu atau hufen yang dipakai. Itu keduanya menutupi tempat yang ketika berwudu wajib dibasuh. Menutupi mata kaki, telapakan, menutupi. Bisa menutupi, ketutup semua. Sepatunya segini paling tidak. Akan menutupi. Itu ya. Kemudian yang ketiga, hendaklah si sepatu itu bisa digunakan untuk berjalan kemana-mana, kuat.
ya kan, airnya tidak rembes. Kalau kaos kaki rembes enggak? Rembes. Kalau misal sepatunya dari karet, dari plastik, ya kan, enggak rembes ya. Atau dari kulit juga enggak rembes, itu bisa, jangan dicopot, ya kan. Sepatu, ya kan, kaos kaki tapi tidak tembus air, gitu ya. Kemudian menempel di kulit, melekat, tidak longgar. Kalau sendal kan longgar ya. Nah itu boleh tidak dicopot. Ada kan sepatu yang daleman ya, sepatu daleman ada ya. Sepatu daleman yang tipis, bisa pakai sepatu lagi gitu ya. Gitu. Seperti kaos kaki tapi sepatu. Nah yang kayak gitulah kira-kira ya kan. Bisa dibawa perjalanan jauh. Kalau lewat jalan kaki tidak mudah jebol kan. Kemudian ya kan, dia itu menutupi bagian telapak kaki yang biasa dibasuh ketika wudhu. Nah, menutupi. Kalau cuma misalnya bawahnya doang atau atasnya doang, ya nggak memenuhi syarat. Syarat sepatunya seperti itu. Kemudian orang mengusap itu ada batas waktu berlakunya. Ketika mukim tidak kemana-mana, hanya berlaku untuk 1 hari 1 malam. Kalau mulainya dari misalnya asar ya sampai asar lagi. Ini kan malam biasa dingin misalnya kan, gak kuat dingin, wudu ya kan, bersih-bersih dulu terus pakai, diniat pakai sepatu. Terus tidak copot-copot, tidur kemana-mana tidak copot. Nah ketika besok sampai asar lagi, ya kan, mulai lagi niat lagi pakai. Nah selama maghrib, isya, subuh, duhur, ini ketika berwudu tidak usah dibasuh ininya. Wudunya muka, tangan, kakinya, ini sepatunya tinggal diusap, tidak usah dicopot lagi. Gitu. Diusap aja, usap, kayak ngusap kepala, cayan diusap. Itu suci, sudah bisa pakai sholat, ya kan? Sudah bisa pakai sholat, gitu ya. Jadi kalau mau dipraktekin, beli dulu sepatu yang model begitunya. Kan? Bagi yang mau dalam musafir perjalanan, misalnya pergi kemana, tur atau silaturahim dengan perjalanan minimal, perjalanan yang dibolehkan qashar sholat, jamak sholat, nah itu mencopot sepatunya, mengulangi lagi niat dari awalnya, berlaku sampai 3 hari 3 malam. Itu keterangan hadisnya ada di bawah, ya kan. Batalnya memakai sepatu yang hanya tadinya diwajibkan ketika berwudu diusap saja itu ada 3, ya kan. Ada batalnya juga. Batal tuh wajib diulangi lagi. Ya, selain ya kan batal itu, yang pertama adalah dengan mencopot, sepatunya dicopot. Apa niatan rek pakai sepatu, mau diusap saja baru niat misalnya asar, maghrib, isya, rek sarek lah dicopot, ya kan, ya udah batal, nggak jadi. Kalau dipakai lagi harus punya wudu lagi, ya kan, bersuci dari hadas kecil, besar dan najis, dipakai niat, baru bisa diusapnya nanti subuh, duhur sampai isya lagi, gitu. Itu ya. Dicopot. Yang kedua, habisnya masa. Kalau orang musafir sehari semalam, kalau orang mukim sehari semalam, maaf, diulang. Orang yang mukim, artinya orang mukim itu tidak bepergian jauh. Ya kan, pergi dengan bepergian beda ya? Beda enggak? Beda, ya kan. Pergi dengan bepergian. Ya kan. Plesir dengan plesiran. Masa plesirnya cuma ke Rawamanuk? Ya, biasanya kalau plesir itu bahasa pepergian untuk jauh. Itu dalam bahasa Arabnya namanya musafir. Kalau pergi doang, pergi ke luar kampung, ya itu mah ya dhahaba rohala bahasa Arabnya. Tidak pakai saparo. Yusafiru, musafir orangnya ya kan. Dahabdu ila suq, aku pergi ke pasar. Tidak sapartu, manggonya, make kalimatnya ya, tidak sapartu ila suq. Aku plesir ke pasar. Plesir mah nu jauh atuh, namanya plesir piknik. Ya, masa piknik di Bangka misalnya. Buer, jadi kabur.
Jadi kabur. Misalnya orang Pungangan kaburnya deket, lain Plesir eta mah, paling nganjang, buka kabogo meureun. Ya kan. Habis masanya itu dibagi dua, masanya bagi orang yang mukim 1 hari 1 malam, bagi orang yang musafir 3 hari 3 malam. Yang ketiga batal mengusap sepatu, artinya harus diniatkan dari awal lagi, adalah ketika ada datang hadas yang besar mewajibkan mandi. Pakai sepatu kemudian campur suami istri berhubungan, ya kan, kuik-kuik dengan suami istri. Misalnya ya kan, maka keduanya punya hadas besar dan punya kewajiban mandi. Iya, mandi. Ngerti kuik-kuik? Letik-letiknya ngerti ya. Maka batal lah pakai sepatu, diulang dari awal. Itu demikian ya, dapat dipahami? Bisa paham? Bisa? Ya, paham Tom? Insyaallah paham. Ndak lalaki mah ngomong kuik-kuik terus wae sirina labas. Langsung ngahayal ke yang lain-lain. Wallahu a'lam bis